Amin. Mari kita satukan hati kita di dalam doa Bapak Ibu. Bapa, betapa mulianya Engkau, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Dahsyat, Allah yang Maha Besar, yang senantiasa ada buat kami Tuhan. Terima kasih untuk saat ini kami ada Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih juga untuk kesehatan, kekuatan, pertambahan iman yang senantiasa Engkau jagai terus mengalir di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau pagi ini kami boleh meninggikan nama-Mu, boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Berdaulatlah Tuhan atas ibadah ini dan menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kau
Amin. Saya undang bangkit berdiri. Mari kita sama-sama gembira. Mari kita sama-sama bersuka cita karena Tuhan melimpahkan setiap kegiatan, setiap sukacita dalam hidup kita. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa memuji dan menyembah. Inilah saatnya. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kita akan siapkan hati serta pikiran kita, kita membuka hati kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhanlah tempat penolong kita. Tuhanlah tempat pengampunan buat kita. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidup.
untuk menghidupi firman-Mu, mengenal firman-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Dan kami boleh melakukannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Kau menjamah, menyucikan hamba-Mu ini. Dan firman yang akan ditabur boleh tertanam dan bertumbuh di setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman pagi ini akan dilayani Bapak Yusak Amin. Kami persilakan. Shalom. Selamat pagi saudaraku. Sampun dalu poteng kepanggih. Sakmenika oleh kersane Gusti kita para sedherek sedaya dipun kumpulaken teng griyane Gusti untuk memuji asmani Gusti. Itu sebabnya saya minta mari kesempatan yang singkat ini kita isi, buka hati kita supaya betul-betul kehadiran kita di tempat ini tidak sia-sia, dapat tidak mungkin 1 jam ya, tetapi merubah hidup kita menjadi pribadi yang menerangi dunia yang makin gelap ini. Pagi hari ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan dengan judul panggilan Nabi agar bertobat. Minggu yang lalu kita sudah diberi pengajaran dari hal bagaimana kita menyikapi masalah-masalah yang timbul di dalam kehidupan kita. Tentunya kita akan bersikap sama seperti para kudus, terutama dalam contoh ini kita melihat bagaimana Ayub yang digojlok Tuhan bukan karena Tuhan mau menjadikannya sebagai kelinci percobaan, tetapi membentuk dia yang bahannya dari emas tetapi masih bercampur dengan hal-hal yang tidak baik untuk menjadi emas yang murni. Nah, begitu juga dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kita dituntut untuk menyikapi firman Tuhan pada minggu lalu, menyikapi masalah-masalah dalam kehidupan kita yang diajarkan firman Tuhan untuk mau menyadari diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita dituntut untuk menyikapinya itu bukan hanya merendahkan diri saja, tetapi dituntut untuk mengenakan kain kapung dan juga merumuri kepala dengan abu. Apa maksudnya itu? Itu bertobat, saudara. Betul-betul menyesali perbuatan-perbuatan itu. Nah, saya mau undang saudara untuk sebelum saya menguraikan, kita akan membaca di dalam Yoel pasal 1 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 saja. Nanti saudara Joko akan membacakan buat kita 13 sampai 15. Yoel 1 ayat 15 sampai 15 kemudian bunyi firman Tuhan. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam, merataplah hai para pelayan mesbah,
Masuklah bermalamlah dengan memakai kain kabung. Hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Amin. Saudaraku, saya seringkali dalam menyampaikan firman Tuhan tidak membaca seluruh ayat-ayat yang kita propose, ajukan di dalam. Bukan berarti tidak penting. Nanti kita akan sebutkan itu. Satu hal, sebenarnya banyak hal-hal yang saya akan sampaikan karena terbatasan waktu. Ya, jadi saya bukan mengabaikan itu sehingga tidak membaca semuanya. Ini perlu diketahui ya, karena waktunya terbatas. Kadang-kadang saya tuh bawa firman sampai lewat dari batas waktu yang kita telah sepakati. Nah, saudaraku, di sini dikatakan adakanlah, lilitkanlah kain kabung. Kita sudah melihat, saudaraku, minggu yang lalu dikatakan bahwa karena kejahatan umat Tuhan membuat Tuhan itu mengirimkan belalang. Ya, digambarkan di sini belalang pengirit, belalang pindahan, dilanjutkan dengan belalang pelompat dan belalang pelahap. Berarti malapetaka itu silih berganti. Jahatkah Tuhan? Tidak. Alkitab sudah mengatakan, saudaraku, bahwa kalau Tuhan mengajar itu karena Dia kasihan. Ada orang di luar sana, saya lihat dia mencuri, saya lihat dia mencopet, apakah saya akan tegur? Ya, saya tidak kenal. Jangan-jangan nanti saya tegur, dia marah. Nah, jemaat di sini kalau ada kata-kata yang agak keras, yang menyentuh hati kita, ayo sadari itu. Kita dituntut untuk bertobat. Saya mau beritahu saudara, karunia Allah, kasih karunia Allah itu gratis. Tetapi untuk mendapatkannya itu diberikan gratis. Tetapi untuk mendapatkannya, saya dan saudara harus bertobat. Misalnya ada orang di sini, taruhlah Pak Matius undang kita makan-makan. Ayo makan-makan, saya siapkan di restoran yang besar. Siapapun boleh datang gratis, makanan lezat. Tetapi saudara nggak ke sana. Ini gratis. Everybody can get it. Setiap orang bisa mendapatkannya. But you have to go to the restaurant. Saudara harus pergi ke restoran. Nah, begitu juga kasih karunia Allah itu berlaku untuk semua manusia. Tetapi untuk mendapatkannya dibutuhkan pertobatan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat ya, dalam sejarahnya bangsa ini setelah terpecah menjadi dua, kerajaan utara yaitu Samaria dan kerajaan selatan yaitu Yehuda. Ini kerajaan utara waktu itu, pada kesempatan ini, dalam konteks ini kita berbicara tentang Joel yang memberikan peringatan kepada kerajaan selatannya Yehuda. Nah, 125 tahun sebelumnya hal itu telah dilakukan juga untuk kerajaan utara yang dilakukan oleh Hosea, dan mereka tidak mau mendengarkan, akibatnya
kerajaan utara dikuasai oleh Assyria. Nah, pengalaman seperti yang ini tidak disikapi oleh saudaranya yang berada di dalam kerajaan selatan. Mereka santai-santai, bahkan ikut menyembah kepada Baal yang dianggap itu adalah dewa penyubur tanah. Akibatnya secara politik, karena hidup menjauh dari Tuhan, pemerintahnya kacau balau, yang saya katakan dikuasai oleh Nebukadnezar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman-pengalaman seperti ini jangan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus menyikapinya. Sesuatu yang terjadi jangan menyalahkan Tuhan. Jujur saja saudara, banyak di antara kita anak-anak Tuhan kalau terjadi sesuatu tidak introspeksi tetapi menyalahkan Tuhan. Tidak sama seperti yang dialami oleh Ayub. Ayub itu waktu dia mengalami masalah, semua harta bendanya, ternak-ternaknya dirampas oleh pasukan, 3 pasukan yang kuat. Anak-anaknya dibantai sehingga mati semuanya. Apa yang Ayub katakan? Terpujilah Tuhan, dari kandungan aku keluar telanjang, dan aku pun akan kembali dengan telanjang. Jadi dia sikapi itu sebagai sesuatu, ya, sama seperti Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kalau saudara betul-betul percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencana, setiap masalah yang timbul di dalam kehidupan kita tidak menyalahkan Tuhan tetapi introspeksi. Saudara, Ayub ini sudah dikatakan saleh, jujur, menjauhi kejahatan, takut akan Allah. Kurang apa ya? Tetapi kenapa dia dikerjain? Ada hal-hal yang yang membuat dia itu masih belum sempurna di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku, kalau masalah itu datang, itu adalah pecut untuk kita kembali buat bertobat. Tuhan mau semua kita ini diselamatkan. Makanya saudaraku, kalau ada hal-hal tertentu, mari kita kembali, saya katakan, introspeksi. Ada masalah dalam hidup, jangan salahkan orang lain, jangan cari kambing hitam, tetapi periksa diri. Sebab Tuhan melakukan itu untuk tujuan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, supaya lebih berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan belalang, ya, seperti yang saya katakan, pengerit, belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap. Waduh, ini belalang-belalang ini adalah binatang yang kerjanya makanin tanaman. Nah, kenapa belalang yang bikin? Seperti yang kita ketahui, yang saya katakan bahwa mereka ini brengsek, jahat, karena mereka mengandalkan Baal yang mereka anggap sebagai dewa penyubur tanah. Nah, Tuhan ini mau hajar mereka, bukan dia, tetapi Allah lah yang menentukan rezeki kita. Allah lah yang menentukan keselamatan kita. Itu sebabnya bergantung semua kepada Tuhan. Jangan takut, saudaraku, jangan takut hidup. Ada orang yang
tidak benar hidupnya, tetapi nyumbang gereja, tetap saya harus nyatakan kebenaran. Sebab apa? Saya bukan bergantung kepada duit. Saya bergantung kepada anugerah Tuhan. Mungkin saudara berpikir, saya sampai ada orang yang SMS, berlakulah setia. Dipikir saya nggak setia. Saudaraku, bukan untuk excuse ya saya menjelaskan ini. Banyak pendeta, saudara tahu, pendeta Billy Graham adalah pendeta besar yang mendunia. Begitu giatnya dia di dalam pelayanan, anaknya kena narkoba. Dan saya tidak mau hal itu terjadi di dalam hidup saya. Saya harus memperhatikan mereka. Jangan sampai saya melayani anak akar karuan. Jadi saudara harus mengerti akan ini. Kebetulan anak-anak jauh. Saudara kalau melihat bagaimana cucu saya itu, dia kirim voice call itu. Opa, aku cari-cari. Opa nggak ada. Di mana? Aku mau opa di sini terus. Hati saya miris, saudara. Tetapi because I afraid to my Lord, I must back here to serve you all. Saya harus kembali ke Jombang untuk melayani saudara. Saya lebih takut kepada Tuhan. Jadi bukan untuk excuse, saudara. Jadi jangan saudara berpikir saya pergi selama 1 bulan ini untuk meninggalkan pelayanan. Tidak. Tuhan juga tahu. Anak-anak saya di kota Jakarta itu sibuk dengan kegiatan. Di tengah-tengah kondisi yang sulit ini mereka pekerjaannya dilimpahi. Saya bilang, jangan terpaku dengan itu. Beri waktu buat Tuhan, berdoa. Bukan untuk meminta sesuatu, tetapi bersyukur engkau sudah diberi keselamatan. Siapa yang akan menegur mereka kalau bukan kami? Jadi saya harap jemaat dapat memaklumi, ya, bukan untuk excuse. Jadi kembali, ya, belalang. Ini Tuhan kirimkan sebagai gambaran. Sebenarnya Tuhan kirim pasukan yang sangat besar untuk membasmi, ya, dosa-dosa dari umatnya yang begitu mengharapkan Baal. Memang saudara, kalau kita mengharapkan manusia, mengharapkan seperti yang saya sudah pernah saksikan, mengharapkan kepada dewa, ilah-ilah, itu spontan, saudara. Spontan. Ilah-ilah itu dapat memberikan kita just plug, minta langsung diberi. Tapi tujuannya untuk menghancurkan. Cucu saya yang masih 4 tahun seringkali disetirin sama bapaknya, terus dipegang setir. Tapi untuk jalan lurus itu, ayo pegang. Dia bisa setir walaupun dengan kecepatan 60 km per jam. Terus dia bilang, Papa, Joel mau beliin mobil. Dikasih, saudara. Enggak dikasih. Sebab itu mencelakakan. Tetapi iblis begitu, saudara. Apa yang saudara minta dikasih langsung supaya kamu celaka. Kalau Tuhan tidak, wait until you able to manage the blessing of the God.
Tunggu sampai kamu bisa memanage, mengelola berkat-berkat dari Tuhan. Baru Tuhan berikan. Makanya saudara mau diberkati, ayo persiapkan diri, kapasitas saudara, ya, mampukan untuk bisa menerima berkat itu. Berlimpah, Tuhan tidak menahan-nahan. Dia mau berikan berlimpah, tapi kapasitas saudara dan saya sudah cukup untuk tidak ambruk lagi. Kalau kita sudah mampu sempurna dan luman suka memberi, Tuhan akan sediakan itu semua. Nah, kita lari pada soal pertobatan. Kalau kita sudah tahu begitu Tuhan menghukum sampai belalang pengeritnya hilang, datang belalang pindahan hilang, datang lagi belalang pelompat hilang, datang lagi pelahap. Jadi silih berganti sampai habis-habisan. Bukan Tuhan menghancurkan saudara, tetapi menghabiskan, mengikis habis karakter-karakter yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Nah, hal itu dapat terjadi bukan oleh kuat dan gagah kita. Kita tidak bisa. Tuhan Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak akan berbuah. Kalau ranting itu lepas dari pokok anggur, tidak akan pernah berbuah, bahkan menjadi kering dan dibuang untuk dibakar. Nah, makanya usahakan melekat terus pada pokok anggur itu. Bagaimana caranya? Ya, kita repent, bertobat. Cara bertobat yang Tuhan mau kita lakukan menurut perintah dari Tuhan melalui Nabi Yoel, yaitu penyesalan akan perbuatan kita. Ayat 13 tadi yang kita sudah baca, di situ mengatakan, lilitkanlah kain kabung dan mengelulah. Hai para imam, merataplah. Hai para pelayan mesbah, masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung. Hai para pelayan Allah, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Maksudnya itu kita betul-betul Tuhan, saudaraku, kita ini repent itu tidak seperti makan sambal. Waduh, kepedesan, rasanya metu, air mata keluar. Rasanya pada saat kepedesan enggak mau lagi deh makan. Tahu-tahu tawarin makan, enggak ada lomboknya. Jangan begitu. Betul-betul kita sesali dan tidak akan mengulangi lagi. Jangan kita seperti keledai dungu yang jatuh pada lubang yang sama. Penyesalan perbuatan. Seluruh umatnya merendahkan diri dengan menyesali kejahatan yang telah mereka perbuat di hadapan Tuhan, yang tidak berkenan terhadap segala jenis dosa kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengandalkan manusia, mengandalkan dewa-dewa selain Tuhan, itu kejijikan bagi Tuhan. Itu perlu kita kesal. Saudara mungkin bilang, aku enggak kok, aku. Coba saudara renungkan. Ayo kita uji dan belajar untuk menguji.
pada saat ada dua pilihan yang dilematis antara ini dan itu, mana yang kita pilih? Tuhan atau kepentingan kita yang tidak ada kaitannya dengan Tuhan? Orang mungkin berpikir, nah ini kan om ini menghadapi, saya di sana melayani anak-anak saya, melayani cucu-cucu saya. Sekarang anak-anak suruhku, cucu-cucu 3, pintar-pintar tapi nakalnya bukan main. Nakalnya sudah menjurus yang tidak baik, bukan nakal dewasa ya. Ini main pukul. Pokoknya nggak senang pukul. Adiknya yang masih kecil 4 tahun, kakaknya 7 tahun. Itu mukul. Kalau dia tidak sampai membalas, dia tidak akan dia tidak akan berhenti untuk ngamuk. Nah di situ saya katakan, Joel, Jordan, Gabriel, kalau anak nakal suka mukul-mukul, nanti tangannya masuk neraka. Tahu? Terus kita buatkan, nih api masuk, coba. Itu kan mendidik anak saya, menantu saya, dua-duanya kerja, harap sama suster. Ya mereka menjaga sebatas yang mereka bisa. Jadi sungguh perlu ada penyesalan mulai dari muda ini. Nah, kita sudah tua mengalami hal-hal itu, penyesalan, betul-betul tinggalkan. Bila perlu minta, saya seringkali selalu dalam doa itu minta, Tuhan kuatkan saya lemah. Pada saat kita sudah mengakui kelemahan kita, di dalam kelemahanlah kuasa Allah semakin sempurna di dalam hidup kita. Kalau kita merasa diri kita mampu dan tidak mengharapkan Tuhan untuk menyertai kita, kita akan gagal. Nah, di sini dikatakan pemimpin pelayan mezbah, mungkin jemaat berkata, wah saya kan bukan, nggak apa-apa dong, hanya pelayan Tuhan nih yang disampaikan, yang kena untuk firman Tuhan. Tidak, bukankah saudara ini adalah umat yang imam-imam yang berkerajaan? Kita berada di dalam satu keluarga Allah yang kita ini semuanya adalah imam-imam. Harus ambil bagian, saudaraku. Jangan kata, aku tak punya. Siapapun di antara saudara, itu semuanya Tuhan berikan talenta untuk berbuat bagi rumah Tuhan. Jangan sampai kita menjadi penonton. Ya. Terus dari sisi rohani itu karakter-karakter kita berkabung, cara merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya Allah Roh Kudus itu merubah karakter kita. Kita tidak mampu untuk merubahnya sendiri. Dia akan merubah sepanjang saudara menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kemudian yang kedua, dari sisi ini yang seringkali membackup karakter kita menjadi jelek apa? Ini kemauan daging ini. Dikatakan di situ, adakanlah puasa. Puasa bukan hanya sekedar menahan nafsu makan, tetapi menahan nafsu daging yang iri, dengki. Sesama pelayan harusnya membackup. Semua pelayan seluruh, termasuk saya juga, tidak sempurna. Mungkin saya diberi 7, saudara-saudara diberi 5.
dan 5 saudara itu tidak saya punyai, saudara harus share kepada saya, gitu. Nah itu namanya pelayan. Jangan, aduh orang ini kayaknya dapat perhatian sama Om, nah terus iri hati. Itu merugikan diri sendiri loh. Betul. Di gereja ini kita ini adalah satu keluarga Allah yang perlu saling perhatian, saling mengasihi. Dulu tante itu seringkali ya pegang HP terus ya. Dia nggak tahu saya ini kirimkan salam buat jemaat. Ya, terutama yang saya anggap supaya semakin mengenal akan kebenaran. Memang yang sudah pelayan-pelayan jarang saya sampaikan. Saya anggap sudah dewasa. Itu. Jadi kita melayani seluruh bukan hanya di tempat ini, di gereja, di mimbar, tetapi anytime kita harus melayani Tuhan. Dengan apa? Tidak lagi punya keinginan-keinginan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita harus puasa tentang hal itu. Mematikan supaya tidak membawa kebinasaan di dalam kehidupan kita. Nah, bagian yang kedua tadi dikatakan penyesalan akan perbuatan. Sekarang menyadari, ya, memang dua ini kita akan penyesalan dengan sadari. Itu harus saling, seperti dua sisi dari satu mata uang. Ini harus saling melengkapi. Penyesalan harus melalui kesadaran. Bagaimana kita bisa menyesal kalau kita tidak menyadari kekurangan kesalahan kita? Ya. Nah, menyadari akan kesalahan dan bahwa Tuhan itu menghajar kita bukan untuk membinasakan kita, tetapi oleh kuasanya Dia mau kita ini hidup meninggalkan membenci kejahatan. Coba ayat 5 dan 6, Saudara Joko tolong bacakan. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Ya, amin. Nah, kita melihat itu semua. Jadi belalang ini hanya gambaran pengerit, indah, pelompat, pelahap. Itu gambaran bahwa waduh, silih berganti malapetaka ini. Ternyata itu adalah pasukan yang kuat yang menyerang Yehuda. Nah, kita harus tahu juga kondisi kita akhir zaman ini. Jujur saja, saudara amati dunia. Kalau kita mau lihat khotbah-khotbah itu paling berkisar, kalau pendeta besar baru 1.000. Saya belum pernah lihat ada yang 2.000 atau 3.000. Tetapi kalau sudah gosip-gosip, wah langsung jutaan tuh. Berita baik tidak laku dijual di akhir zaman. Di dunia yang gelap ini, justru berita yang tidak baik yang laku dijual. Orang sekarang cari duit gampang, buat aja YouTube, terus buat hoax, berita-berita bohong yang sensasional, laku, dapat duit. Khotbah nggak laku. Tetapi saya juga minta ya saudaraku,
pelayan-pelayan yang berkhotbah, ayo kita benahi pengetahuan kita, semakin banyak membaca Alkitab, semakin banyak membaca literatur-literatur untuk memperkaya wawasan kita di dalam menggali firman Tuhan. Hermeneutika, eksegesi itu perlu supaya kita ini dapat menjadi berkat, walaupun tidak sampai ribuan tetapi ratusan lah untuk menjadi berkat. Ya, betul. Ayat yang ke-15 tadi sudah dibaca, bahwa segala perbuatan jahat akan diganjar oleh Tuhan. Hari ini akan tiba, hari hukuman ajaran Tuhan itu berlaku sekarang. Tetapi yang akan datang itu lebih kekal, saudara, kalau kita tidak bertobat. Nah, itu sebabnya pada hari ini, ayo, panggilan untuk bertobat kita sikapi dengan melakukannya. Ajaran Tuhan menyebabkan umatnya kehilangan sukacita, dan semua makhluk hidup menderita. Itu saudara, ya. Coba saudara Joko tolong bacakan ayat 16 sampai 18. Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria dan sorak-sorai dari rumah Allah kita? Biji-bijian menjadi kering di dalam tanah, lumbung-lumbung sudah licin tandas, rengkiang-rengkiang sudah runtuh, sebab gandum sudah habis. Betapa mengeluhnya hewan dan gempar kawanan-kawanan lembu, sebab tidak ada lagi padang rumput baginya, juga kawanan kambing domba terkejut. Amin. Nah, saudara, kita melihat ini akan membuat tidak ada sukacita, penderitaan. Ini bukan dari sisi materi saja, saudara. Tapi sekalipun kita banyak berlimpah materi, tetapi kalau kita itu tidak dekat dengan Tuhan, hidup kita jauh dari Tuhan, sukacita itu tidak akan ada. Berapa banyak Korea dulu di tahun 80-an itu luar biasa. Saya pernah di sana. Itu supir taksi yang nunggu penumpang itu lagi baca. Saya tanya, apa yang mereka baca? Memang bentuknya kayak Alkitab, karena tulisan kanji gitu, jadi sana. Dia katakan mereka baca Alkitab. Begitu juga toko-toko yang baru buka, sebab toko itu mulai ramai itu pada saat orang lagi rest ya, untuk makan. Nah, selama mereka buka dan toko masih sepi, itu karyawan pada baca Alkitab. Sekarang saudara lihat apa yang terjadi. Muka dipoles, yang dulu tampang pas-pasan sekarang bisa secantik siapa? Marilyn Monroe. Ya, dirubah, tidak mensyukuri anugerah Tuhan. Tuhan merubah kita sampai mukanya seperti boneka semua ya, hampir mirip. Kenapa? Dibuat oleh manusia, kayak Barbie gitu. Apa yang terjadi? Ada satu lembah ya, curang, di mana mereka seringkali bunuh diri di situ. Saudara lihat, mereka kaya raya. Apa yang membuat beberapa artis-artis Korea itu bunuh diri? Bukan karena kekurangan uang, harta melimpah, tapi sukacita tidak ada di dalam kehidupan mereka. Nah, itu sebabnya saya katakan selalu perlu kita dekat pada Tuhan, sukacita. Sekalipun makan, ya saya seringkali selama di Jakarta menantu untuk menyenangkan hati, papa mau makan apa? Mau makan apa? Mau makan di luar? Enggak. Saya kalau nambah, kata tante bilang, nah papa mau nambah kan?
apa selukun lautnya? Ikan teri, iwa asin. Terus apa? Jangan daun singkong itu. Tetapi sukacita. Saya pakai celana saya berseret lemu. Jadi suku yang dikasih itu oleh Tuhan kita ini jangan sampai ya sukacita kita tuh hilang karena materi. Tetapi kalau kita dekat kepada Tuhan jangan takut, materi itu pasti mengejar saudara. Ya, saya bukan ngomong apa-apa, saya mengalami. Betul tidak berlimpah. Kalau saya ngomong ini, kok enggak bagi-bagi om? Loh, kalau saya bagi-bagi suruhku, ya saudara belum siap. Tuhan juga tahu. Om ini ojo dikek-yakek, kok dikek nol kok. Orang-orang belum siap. Jadi ditahan ke saya. Betul. Kalau saudara sudah siap, sudah tangan Tuhan langsung ke tangan saudara. Enggak usah melalui si amin. Betul nih. Dan kita dapat menjadi berkat buat Kota Jombang. Berharap dan berserulah kepada Tuhan. Ayat 19 dan 20. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepadamu, sebab wadi telah kering, dan api pun telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Amin. Jadi suruhku, kita hal-hal yang menimpa hidup kita ini kesimpulannya, mari kita sikapi dengan segala sesuatu adalah untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana. Jadi kita bersyukur. Kita bisa periksa diri, kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal dia mengasihi aku. Pasti ada something wrong di dalam kehidupanku yang perlu diperbaiki. Dan saya berserahkan kepada Tuhan, karena dialah yang memampukan untuk merubah. Dia itu adalah penjunan, ya, periuk di tangan tukang periuk. Dia akan membentuk saudara dan saya sesuai dengan rencananya untuk masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Tuhan memberkati kita. Saya undang kita bangkit berdiri, naikkan pujian.
Terima kasih Bapa untuk firman yang telah kami dengarkan. Kalau Tuhan menghajar umat-Mu dengan berbagai malapetaka, bukan karena Tuhan jahat, tetapi Tuhan mengasihi. Tuhan mengajar supaya kami kembali untuk bertobat, karena melalui pertobatan itu Tuhan akan menyediakan berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kuduskan hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan, akan menguduskan hidup kami sehingga kami layak bersekutu dengan Tuhan, sehingga karakter-karakter kami akan semakin sesuai dengan karakter Tuhan. Terima kasih Bapak. Pakai Saudara Agus dan Saudara Matius yang akan melayani jemaat-Mu, membagikan roti dan anggur sebagai simbol tubuh dan darah Tuhan. Biarlah mereka semuanya, jemaat Tuhan, menerimanya sebagai satu anugerah dan berterima kasih bahwa tubuh dan darah Tuhan adalah bagian dari anugerah kasih Allah untuk menebus kita dari segala ketidakbenaran. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sama mohon ini semuanya. Amin. Silakan duduk. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Terima kasih Bapa. Roti yang terpecah-pecah ini adalah gambaran dari tubuh Tuhan yang hancur karena dosa kami. Tuhan itu Maha baik. Kami yang layak di dalam penghukuman kekal, tetapi Engkau oleh kasih-Mu rela mati menggantikan kami untuk dihukum, masuk di dalam maut supaya kami bebas. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Biarlah jemaat mengerti akan hal ini,
sehingga benar-benar menaruh kasih akan Engkau lebih daripada segala hal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Mari Tuhan, mari kita angkat cawan ucapan syukur lebih tinggi dari kepala kita dan kita masuk dalam doa. Demikian juga darah yang tercurah tiada lain untuk membasuh kami. Setiap kami berbuat salah dan Tuhan menghajar dan kami berbalik dan bertobat, darah menyucikan kami kembali sehingga kami layak untuk menghampiri tahta yang kudus. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Bukan kacauan ucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami. Penyertaan Tuhan buat jemaat yang datang. Kami yakin kehadiran kami tidak akan sia-sia. Firman Tuhan yang telah kami dengarkan akan kami sikapi dengan penyesalan dan mengakui Engkau adalah Allah yang baik, yang memberikan pengampunan dan akan memberikan roh-Mu dalam hidup kami sehingga kami dapat menjadi terang bagi dunia ini. Tuhan telah menyiapkan berkat-berkat bagi kami yang betul-betul bertobat di hadapan Tuhan, meninggalkan segala dosa, bukan oleh kuat dan gagah kami, tetapi penyertaan Tuhan yang membuat kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk memakai pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Ketiga lembaga tinggi negara ini bekerja bersama-sama untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hamba berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang saat ini melakukan pelayanan di seluruh tanah air kami. Urapi mereka supaya pelayanan kami dapat menjadi berkat buat jemaat yang Tuhan percayakan untuk hamba-hamba-Mu memimpin mereka. Terima kasih Bapa. Berdoa juga untuk semua jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir karena faktor usia atau kesehatan. Tuhan, sama seperti Tuhan mengasihi bangsa umat pilihan-Mu Yehuda, Tuhan juga mengasihi kami. Dan Tuhan akan melakukan hal yang sama bagi kami. Tuhan menghajar kami supaya kami bertobat dan menerima berkat-berkat yang Tuhan telah janjikan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus akan melimpah di dalam kehidupan jemaat Tuhan mulai saat ini sampai Maranatha
Tuhan kembali pada kalian berdua. Pulangkan umatmu dengan damai sejahtera dan berkat-berkat jasmani. Berkat rohani menyertai mereka. Amin. Tuhan memberkati saudara.